Saya Ahmad Dwi Prianto. Saya Holisati Hikmah. Saya Nafisa Fitri. Dan saya Wahyu Husnul Khotimah. Kami dari kelas 12 Kimia 2 kelompok 1 Fisika akan menjelaskan tentang gaya kolom. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah singkat Charles Augustin de Coulomb. Dia adalah ahli fisika Prancis yang menemukan kolom pada tahun 1785 dan menemukan neraca puntir torsi pada tahun 1777. Insinyur militer, lahir di Angoulême, Prancis pada tanggal 14 Juni 1736 dan meninggal di Paris pada tanggal 23 Agustus 1806. Ia terkenal karena dapat mengukur gaya listrik dan gaya magnetik dengan teliti. Sebagai penghormatan, namanya diabdikan sebagai suatu muatan listrik, yaitu kolom, disingkat C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gaya kolom. Apa sih itu gaya kolom? Jadi, dua benda bermuatan akan saling berinteraksi bergantung dari jenis muatan masing-masing benda. Jika muatan masing-masing bendanya bermuatan positif semua, dia akan tolak-menolak. Jika yang satunya positif, satunya negatif, dia akan tarik-menarik. Nah, hal ini diakibatkan karena adanya dua buah benda bermuatan. Nah, besar gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan bisa ditentukan besarnya menggunakan hukum Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini berbanding lurus dengan besar muatan listrik Q1 dan Q2. Berbanding terbalik juga dengan kuadrat jaraknya 1/r². Dan rumusnya F sama dengan K dikali Q1 kali Q2/r². Jadi apa sih itu K? Jadi K itu konstanta elektrik dan nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan F itu gaya satuannya Newton dan R itu jarak satuannya meter. Q1 itu dan Q2 itu muatan listrik satuannya kolom. Baiklah teman-teman, saya akan menyebutkan gaya kolom dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencampurkan zat ke dalam air, balon ditempelkan ke dinding, batang bermuatan, menggosokkan pena ke meja dan menempelkan potongan kertas. Dan saya akan mencontohkan salah satu gaya kolom dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan macam-macam gaya kolom. Gaya kolom ada dua, yaitu gaya kolom pada muatan listrik yang segaris dan gaya kolom pada muatan listrik yang tidak segaris. Jadi, gaya merupakan vektor, demikian dengan elektrostatik. Jadi, perhitungan matematisnya menggunakan vektor. Misalkan titik A, B, dan C terletak segaris lurus di udara, seperti gambar ini. Jadi, besar gaya elektrostatik total atau Fc pada muatan Qc akibat Qa dan Qb adalah Fc sama dengan Fca dikurang Fcb sama dengan K Qcia dibagi R3 kuadrat dikurang K Qc Qb dibagi R2 kuadrat. Keterangannya yaitu F, R, gaya kolom total pada muatan kolom per Newton. F, Ca, gaya kolom di muatan Qc karena Qa Newton. F, Gb, gaya kolom di muatan Qc karena Qb, satuannya Newton. Dan R1, R2, R3 yaitu R1 jarak A dan B, R2 jarak B dan C, R3 jarak A dan C yang satuannya sama-sama meter. Jadi tanda negatif karena FCA arahnya berlawanan dengan FCB seperti ini.
dengan FCA jika FCB dengan FCB memiliki arah sama, diberikan tanda positif atau jumlah. Soal pada muatan listrik segaris. 3 titik A, B, dan C di udara terletak segaris, jarak AB sama dengan 1 meter dan BC sama dengan 0,5 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan listrik. IA sama dengan min 2 mikrocoulomb, IB sama dengan 3 mikrocoulomb, dan IC sama dengan 3 mikrocoulomb. Tentukan gaya coulomb pada muatan listrik di B akibat muatan listrik di A dan C. Penyelesaian. Diketahui R1 sama dengan AB sama dengan 1 meter, R2 sama dengan BC sama dengan 0,5 meter, IA sama dengan min 2 mikrocoulomb sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. IB sama dengan R sama dengan 3 mikrocoulomb sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. IC sama dengan 3 mikrocoulomb sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Ditanya FB sama dengan. Jawab seperti soal tadi, terdapat 3 titik dari situ A, B, dan C. Gaya B yang diakibatkan A menjadi FAB dan gaya B yang diakibatkan muatan C itu B. Gaya di B akibat muatan A, FDA sama dengan K kali 3A 3B per R1 kuadrat. K sama dengan konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai QA yaitu 2 kali 10 pangkat 6 kali nilai QB yaitu 3 kali 10 pangkat 6 per R1 kuadrat yaitu 1 kuadrat sama dengan 54 kali 10 min 3 Newton ke kiri. Gaya di B akibat C. FBC sama dengan K 3A 3B per R2 kuadrat sama dengan konstanta K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali nilai QA 3 kali 10 pangkat 6 kali nilai QB yaitu 3 kali 10 pangkat 6 per R kuadrat R2 kuadrat yaitu 0,5 kuadrat. Hasilnya yaitu 324 dikali 10 pangkat 3 Newton ke kiri. Karena FDA dan FBC ke kiri, maka gaya total di B. FB sama dengan FDA ditambah FBC sama dengan 54 dikali 10 pangkat 3 tambah 324 kali 10 pangkat 3 sama dengan 3,78 kali 10 pangkat 1 Newton ke kiri. Hai teman-teman, baiklah di sini saya akan merangkai contoh soal coulomb yang tidak segaris. Soalnya, dua buah muatan masing-masing sebesar 20 coulomb dan 5 coulomb terpisah sejauh 2 meter. Berapa besar gaya coulombnya? K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb persegi. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui Q1 sebesar 20 coulomb, Q2 5 coulomb, dan R sama dengan 2 meter. Ditanya adalah F. Pembahasannya terdapat rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai dari K, Q1, Q2, dan R2. Maka terdapatlah jumlah tersebut. Dan hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 25. Hasil akhirnya 225 dikali 10 pangkat 9 Newton. Terima kasih. Baiklah, itu saja hasil dari kelompok kami akhiri. Wassalam.